bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi bid-daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul haidi dan paling sedikitnya masa haid. Wa aqallul haidi dan paling sedikitnya masa haid. Yaumun wa lailatun, sehari semalam. Yaumun wa lailatun, sehari semalam. Yaumun wa lailatun, sehari semalam. Wa aktsaruhu dan paling banyaknya masa haid. Wa aktsaruhu dan paling banyaknya masa haid. Dan paling banyaknya masa haid khamsata asyara yauman, 15 hari. 15 hari. Wa ghalibuhu dan umumnya masa haid. Wa ghalibuhu dan umumnya masa haid. Wa ghalibuhu dan umumnya masa haid sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Sittun aw sab'un, 6 atau 7 hari. Nah, ini kita akan membahas tentang masa haid ya. Jadi haid kan sudah kita bahas. Kalau ada orang keluar darah keluar darah bukan haid, bukan nifas, berarti istihadah ya. Nah, ini akan kita bahas pertama kali haid. Bagaimana haid tersebut ya. Jadi waqtul haidi, paling sebentar haid. Haid itu paling sebentar, yaumun wa lailatun, sehari semalam. Yaumun wa lailatun, sehari semalam, itu paling sebentar, nyambung 24 jam ya, 24 jam sehari semalam. Kurang dari sehari semalam berarti istihadah, bukan darah haid. Satu contoh, ada seorang perempuan mulai keluar darah jam 1 siang misalkan ya. Itu paling tidak, kalau dia ingin, artinya kalau memang disebut haid, paling tidak itu darah bertahan sampai jam 12 siang besoknya. Itu 24 jam ya. Taruhlah misalkan jam 11 lah, dia keluar darah jam 11. Kiranya kan haid, dia nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, bahkan nggak sholat subuh. Kiranya kalau darah haid. Ternyata jam 8 pagi darahnya berhenti ya, nggak keluar lagi jam 8 pagi, putus ya, bersih jam 8 pagi. Ini bukan haid berarti. Nah, berarti yang dia kemarin nggak sholat semuanya wajib qada. Wajib qada tuh semuanya tuh ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya wajib qada, karena itu bukan darah haid ya, itu darah penyakit istihadah. Berarti kemarin tuh dia nggak haid ya. Jadi seperti itulah ketentuan syariat ya. Nah, sekarang begini, paling banyaknya berapa? Wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Paling banyaknya masa haid adalah 15 hari, 15 malam. Paling lama tuh ya. Wa ghalibu sittun aw sab'un, umumnya haid sebagaimana yang kita kenal semingguan, 6 sampai 7 hari. Itu umumnya perempuan haid ya sekitar semingguan umum. Dan ini masa haid terbaik
Jadi kalau ada perempuan haidnya sekitar semingguan, ini tanda perempuan sehat, bagus ya. Nah ini ada perempuan haidnya lebih dari seminggu, masih haid 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, sampai berapa hari? 15 hari. Sampai 15 hari ya. Nah kalau sudah lebih dari 15 hari masih keluar darah juga, itu namanya darah istihadah. Berarti dia tetap wajib sholat karena sudah lebih dari 15 hari ya. Nah ini yang apakah 15 hari ini harus nyambung atau putus-putus? Walaupun putus-putus dari tanggal 1 sampai tanggal 5 haid ya. Tanggal 6 berhenti, 6, 7, 8, 9, 10 berhenti. Tanggal 11 keluar lagi. Saya mau nanya tanggal 11 haid bukan? Haid. Karena masih dalam waktu haid. Masih haid berapa? 15 hari. Makanya kalau perempuan haid itu dicatat. Kita perlu punya kalender pribadi, terutama perempuannya itu ya. Mulai haid nih tanggal 1 ciriin ya, takutnya haidnya nggak ngatur ya. Tanggal 1 nih berarti masa haid maksimal sampai tanggal 15. Pokoknya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar darah, mau tanggal berapa aja itu namanya haid ya. Tanggal 1 sampai tanggal 15. Oh, berarti ini adalah durasi maksimal haid. Cuman kalau sudah tanggal 5 sudah berhenti, ya sholat tanggal 6-nya. Jangan nunggu nanti tanggal 16 baru sholat. Ya. Jadi kan itu maksimalnya haid. Ya. Jadi itu seperti itu aja dulu. Nanti kan ada jarak pemisah antara 2 haid nanti di depan ada. Itu aja dulu. Ya. Jadi haid itu lebih dari 15 hari bukan haid. Sekarang begini, ada perempuan haid tanggal 1 sampai tanggal 7, itu kan umum. 7 ya, 8 habis tuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 misalkan bersih. Tanggal 17 keluar lagi, haid bukan? Haid bukan? Haid bukan. Udah lebih belum 15 hari? Ya. Haid bukan? Bukan. Bukan darah haid karena sudah lebih dari 15 hari. Kirain hitungnya haidnya. Apa haidnya? Hitung harinya 15 apa haidnya? Haidnya nih dari tanggal 1 sampai tanggal 7 dia haid. 8 berhenti. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 16 maka masih berhenti nih. Keluarga tanggal 17 itu kan sudah keluar dari 15 hari ya. Sudah keluar tuh saya dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Keluar dari tanggal 17 berarti sudah lewat kan. Beda kalau keluarnya tanggal 14, keluarnya tanggal 13, itu berarti masih haid. Ya, ini keluarnya tanggal 17. Sudah keluar dari masa maksimalnya haid. Ya, itu bukan darah haid. Itu darah penyakit. Sekarang kasus begini lagi nih. Dia tanggal 1 sampai tanggal 7 haid. 8, 9, 10 berhenti. Ya, 11 keluar lagi. Haid bukan? Haid. Nah, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sampai 20. Jadi itu haid itu yang mana aja tuh haid tuh? Dari 11 sampai 15 doang. Nah, dari 16 sampai 20 itu bukan haid. Sampai segitu itu. Jadi separuh haid, separuh bukan. Karena yang dari tanggal 11 sampai tanggal 15 masih dalam 15 hari. Nah, 16 ke atas itu sudah bukan haid. Ya. Nanti sebut haid lagi berapa hari pemisahnya, ini nanti di depan ada masa suci. Ya. Terus kalau sholat itu gimana Ustaz? Sholat kayak kemarin sudah saya bahas. 1 sampai 7 dia keluar. 9, Ya. 10, 11 nggak keluar. Sholat biasa, sholat. Tetap sholat.
Kalau udah Itu masa suci namanya, tetap masa suci. Andaikan dia nggak sholat nih, tetap wajib qadha itu mah. Ya, tetap wajib qadha. Ya. Walaupun di situ ulama ikhtilaf, cuma pendapat yang paling kuat ketika memang nggak keluar darah haid, walaupun masih dalam 15 hari tetap dianggap sudah suci, walaupun dia terhimpit 2 haid kayak tadi tuh 1 sampai 7 haid, 8, 9, 10 bersih, ya kan, 11 keluar lagi. Ini yang 3 ini tetap dianggap suci. Namanya zamanun naqo, zaman dimana sudah bersih, walaupun terhimpit 2 haid. Ya. Andaikan dia nggak puasa, dia tetap qadha, haram, tetap wajib puasa, sah puasanya. Ya, karena memang tanggal 7-nya, tanggal 8-nya dia sudah bersih, puasa ya. 8, 9, 10 puasa, 11 keluar lagi, sah yang 3 hari itu puasa. Karena memang masanya masa sudah bersih. Ya. Beda kayak zaman-zaman yang tadi tuh, ya, yang saya bawa contoh tadi, dikiranya dia nggak dikiranya dia haid, nggak sholat ya, ternyata bukan haid, itu mah tetap wajib qadha. Nah, beda kalau kasus kayak gini nih, nanti di berikutnya, tanggal 1 sampai tanggal 7 dia haid. Taruhlah biar enak hitung, tanggal 1 sampai tanggal 5 ya, haid. Ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kosong, 21 keluar lagi. Haid bukan itu? Bukan. Ya. Bukan kayaknya. Itu sebut darah haid. Karena dari tanggal 5 sampai tanggal 20. Sampai tanggal berapa? 20 itu sudah 15 hari. Terpisah berapa? Terpisah 15 hari, kosong 15 hari itu. Ini hitungnya dari terakhir dia keluar darah, nanti di depan ada masa suci nanti. Ya. Jadi kalau makanya kan gini nih. Kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 5, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu sudah berarti haid, enggak usah dihitung-hitung. Yang jadi masalah kalau sudah lewat dari 15 hari, tanggal 1 sampai tanggal 5 dia keluar darah, keluar lagi tanggal 20. Ya. Ini haid bukan ini. Gimana cara ngitungnya? Hitung aja dari tanggal 6. Dari tanggal 6 sampai tanggal 19 ada nggak 15 hari kosongnya itu? Itu kalau keluarnya sudah lewat dari masa tadi 15 hari. Ini kok saya keluar tanggal 20 ya. Terakhir kemarin tanggal 5. Ya, sekarang tanggal 20 keluar lagi. Hitung dari tanggal 6 sampai tanggal 19. Ada nggak 15 hari? Ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, baru 14 hari. Berarti ini bukan darah haid, masih istihadah. Nah, kecuali bertahan terus. Nah, besoknya nih tanggal 21 itu sudah masuk haid. Berarti sehari istihadah, sisanya haid. Bisa seperti itu. Ya. Karena nanti di bawah nanti ada paling sedikit masa suci, masa bersih yang memisahkan 2 haid. Ini haid pertama dengan haid berikutnya disebut haid ketika berpisah 15 hari dengan catatan tadi ya, kalau sudah kelewat masa maksimal haid. Kalau dari tadi tanggal 1 sampai tanggal 5, tanggal 14 keluar lagi, kan bisa baru berapa hari tuh? Ya. Itu mah tetap haid walaupun kepisahnya baru berapa hari? 9. Ya, baru kurang lebih berapa? 9 hari, karena masih dalam masa maksimal haid. Kan maksimal haid 15 hari walaupun putus. Makanya kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 15, dari hari pertama haid sampai tanggal 15 hari ke depan, itu udah tanggal berapa aja di situ keluar haid. Yang perlu dihitung kalau sudah lewat dari 15 itu. Nanti dihitungnya dari terakhir keluar. Ya, dari terakhir bodo amat. Insya Allah paham ya, insya Allah paham. Apalagi perempuan udah sering mengalami
Insya Allah paham. Ya. Itu kan contoh haid yang tidak teratur, jarang terjadi. Ya. Itu biasanya kalau haid udah kayak gitu tuh, kok tanggal 5 keluar, misalkan tiba-tiba kok tanggal 17, 18 keluar lagi, itu sudah harus periksa ke dokter itu. Berarti sudah tidak normal. Ya. Nah, dia sudah harus periksa, jangan-jangan ada kelainan. Ya. Jadi sang suami yang harus perhatian itu, istri salah haid, salah dia nembak, suami tanggung jawab ya. Ya, sebab dosa suami, dosa istri dipikul sama suami. Ada proses banyak. Apa? Kalau misalkan darah istihadah, Ya, itu kita wajib sholat berarti. istri tetap wajib sholat. Oh. Terus sholatnya itu caranya enggak, maksudnya ya kayak masih nunggu waktu ajan dulu terus kita Kemarin pegang ngaji ya? Hah? Kemarin ngaji. Ngaji. Kemarin diterangin. Ya, saya ulang Bapak. Cara sholatnya, ya, nunggu waktu dulu. Nunggu waktu zuhur nih. Misalkan yang mau sholat zuhur. Ini zuhur dulu, nunggu zuhur. Udah azan di masjid, ya. Baru dia pertama apa? Pertama cebok, bersihkan, ya istinja, bersihkan. Habis itu pakai pembalut, ya, pembalut yang baru. Kemudian pakai perekat. Kata ulama di apa? Diikat, pakai lakban atau pakai apa? Plester, biar kuat. Biar nanti tujuannya apa? Biar nanti darah nggak mancar kemana-mana. Lakban gitu. Ya. Ya. Atau bisa pakai lem pok. Ya, Memang bukan susah. kalau kata adik saya lem besi juga bisa. Yang mau lem besi kalian menderita. Ini mana? Ya. Jadi pakai perekat, plester, itu habis itu langsung wudhu. Ya, tapi wudhu, sholat. Seperti itu, terus-terusan seperti itu. Ya, kemarin sudah saya bahas ya. Jadi terus-terusan seperti itu. Nanti asar begitu lagi. Ya, asar, walaupun belum batal, walaupun pembalutnya ternyata belum kotor misalnya, tetap lepas. Ya, jadi sehari sekali sedikitnya berapa? 5 pembalut paling sedikit. Nanti plesternya juga baru lagi. Kemudian pakai, bila perlu pakaian dalamnya juga kalau bisa ganti sehari 5. Supaya kenapa? Karena supaya benar-benar rapi bersih. Ya, nanti setelah itu baru sholat, wudhu, langsung wudhu, habis itu sholat. Nanti maghrib begitu lagi, isya begitu lagi. Ya, makanya lumayan repot. Itu dilakukan setelah masuk waktu sholat. Ya, seperti itu ya. Berarti dia boleh ke masjid nggak nih sholat? Kalau itu? Jangan dulu. Oh, Ya. bini orang ada. Bahkan bawa najis. Ya, bawa najis kotor. Oh, belum ya? Ya. Kayak kalian aja nih. Kalian kakinya berdarah kena beling ya. Darahnya banyak, jangan ke masjid. Sholatnya di rumah aja tuh. Takutnya darahnya mengotori masjid. Ya, kena beling, berdarah. Walaupun pakai pembalut, tapi karena lukanya baru banget sehingga darahnya belum bisa berhenti. Jangan sholat di masjid. Ya, sholatnya di rumah karena takutnya nanti entes mengotori masjid. Ya. Sama, jadi perempuan lagi istiadah di rumah. Mudah-mudahan istri kita sehat. Amin. Lumayan repot tuh kalau sholat. Doa ada tuh kalau sampai tanggal 5 kan berhenti nih. Kenapa? Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 kan sampai tanggal 1 sampai tanggal 5 kan haid. Ya. Nah, terus 6, 7, 8, 9, 10 sampai tanggal 20. Nah, tanggal 20 itu kan dia keluar darah nih. Apakah disebut dengan darah istihadah atau darah haid? Itu tadi Iya. Nah, berarti kan tanggal 21-nya itu berarti udah haid. Ya, ada haid. Nah, berarti tanggal 20 itu masih istihadah. Istiadah. Sholat seperti biasa kayak tadi. Nah, nanti 21
Udah bebas. Sudah dibebas. Nih kalian tanggal 21 tuh masih boleh tuh suami tuh. Ngapain? Ya, wewe. Ya. Tanggal berapa? Ya bukan tanggal 20, artinya ntar tanggal 20. Itu tuh. Karena itu masih istiadoh. Karena belum maksimal terpisah 15 hari. Itu masih. Jadi nah, tanggal 21 sudah keharaman haid sudah berlaku. Iya, tapi dia yang ngajak ini. Kalau apa mah? Jadi kalau hal begitu kalau misalkan bingung, ini gua kudu nanya. Ya usah malam. Misalkan nih ada perempuan akhirnya nggak ngatur, nanya. Dulu lagi. Telepon pusat lah. Boleh pusat ini. Iya jadi. Yang telepon suaminya, kan istrinya. Ya kan itu yang Ya, Ustaz, nggak bagus. Itu Apa? perkara yang wajib aja, tapi kalau misalkan kayak baca Quran, sholat sunnah itu nggak mesti ganti pembalut itu. Enggak ya, itu mah. Nggak mesti. Enggak, itu hanya yang wajib. Sholat sunnah juga enggak. Oh, nggak usah ganti. Sholat sunnah juga enggak, qobliyah, ba'diyah, ya. Enggak, sholat sunnah. Cuman kalau itu langsung aja kayak yang qobliyah dulu. Modelnya kayak hukum tayamum ya, Ustaz. Nah, sama kayak tayamum. Masya Allah. Ya, singkat ya. Kan gua enggak gua. Ya. Tayamum. Kan tayamum itu setelah masuk waktu. Ya. Baru tayamum sama kayak gitu. Dan untuk satu kali par. Termasuk nih kayak kalian yang naudzubillah min dzalik kena penyakit namanya beser yang kencing terus kan ada tuh. Kadang semenit bisa 2 kali kencing gitu. Itu kan caranya sama kayak orang istiadoh. Nanti nunggu azan dulu, azan dia cebok, kemudian ditambal kalau laki-laki pakai plastik es tekannya. Iya. Plastik es diikot, karet, ya karet ban yang buat truk itu kan. Ya. Habis itu sholat, ya. Sholat kencing nggak apa-apa. Lagi sholat kencing nggak apa-apa. Makanya kan diplastikin biar nggak acak-acak. Ya. Kentut terus sama, kentut juga sama. Ada orang beser kentut itu gampang banget, kayak 1 menit itu bisa 5 kali kentut misalkan. Sedangkan sholat kan paling sebentar 3 menit. Dia sengebut apapun dia ada kelainan, jadi labnya udah rusak. Ya, jadi udah nggak ada engselnya, ya, udah nggak ada engselnya, jadi udah dol. Pas saya lagi ke Thailand. Itu sholatnya ya nanti udah azan baru wudu. Nah itu yang penting apa? Sholat sambil kentut nggak apa-apa. Bukannya gue berarti ngomong duluan kalau. Cuman jangan di masjid dulu. Gimana ngasonya? Ya. Sholatnya jangan di masjid dulu, nggak apa-apa sih di masjid, cuman jangan di masjid dulu. Nanti takut mengganggu yang lain. Mau saya belakang. Berarti. Ya kan jadi heboh. Ya. Mau dilanjutin. Tahu berarti. Dia udah ngaji. Bahkan kalau kata guru saya tuh, kalau yang begitu sholatnya yang wajibnya aja. Al-Fatihah, ruku, sudah gitu. Jadi, tapi ada juga yang mengatakan enggak. Sebagian ulama kata yang wajib, jadi dicepatin sholatnya. Termasuk yang istihadah, artinya secepat mungkin. Kalau bisa sholat selesai sebelum kentut gitu, kalau bisa. Ternyata udah kecepatan, tapi tetap tumanina. Ya, udah kecepatan maksimal, bahkan sudah mengeluarkan jurus. Ya, bangong. Ya, udah nggak bisa itu. Udah. Tapi kalau kentut, kalau wajib ditahan itu, tetap wajib ditahan. Cuman kan karena memang sudah ada kelainan nggak bisa ditahan. Udah berjuang sebisa mungkin. Ya, bahkan sudah tawasul ke Syaikhul Qori. Ya. Tetap bocor. Nah itu apa? Ya sudah, berarti itu Bilangin Mau saya malamnya. ya, Perasaan juga. mudah-mudahan ya dan ya sholat kita nanti lancar. Amin. Amin. 21 jam menit lagi. Wa kolon nifasi dan paling sedikitnya nifas. Wa kolon nifasi dan paling sedikitnya nifas lahzotun setetes. Lahzotun setetes.
Jadi klak gitu doang. Ya. Itu paling sedikitnya nipas. Jadi cuma selesai. Ada tuh yang siapa yang ada nggak wanita yang nipasnya hanya setetes klak selesai? Siti Fatimah. Siti Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Ya, jadi Rasulullah punya putri yang luar biasa, Siti Fatimah. Ya, makanya beliau disebutnya Az-Zahra. Kenapa Az-Zahra? Karena nggak pernah haid, nggak pernah haid sama sekali. Dan ketika nipasnya pun hanya setetes. Itulah kata Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i menjadikan dalil paling sedikitnya nipas, udah kering. Oh mantap itu. Ya. Siti Fatimah Az-Zahra, wangi. Makanya Az-Zahra itu artinya wangi. Karena beliau memang asli wangi bawaan dari badan. Siti Fatimah badannya itu asli wangi. Kalau kita kan wangi pakai apa? Wangi fisik. Wangi yang nomor satu. Awe aja. Enggak kejar. Ampun-ampunan tuh minyak wangi. Yuk apok jadi minyak wangi. Jadi nggak nutup itu. Kita mau kadang-kadang minyak wangi yang murah mau nggak nutup. Kalah. Ya itu kita Minyak wangi. Baru pertama tuh gua nemu badan kayak gini. Ya. Ya kalau perempuan Siti Fatimah kan asli. Kalau perempuan nggak bagus pakai minyak wangi sebetulnya. Ya. Kata Nabi, perempuan pakai minyak wangi, dia harum, dia dicium laki-laki yang bukan mahram, itu zaniyah kata Nabi, termasuk wanita yang zina. Makanya istri saya dilarang jangan pakai minyak wangi. Memang beda loh kalau kita berpapasan sama perempuan yang minyak wanginya kencang, itu pikiran kita langsung beda. Kayak pelakor gitu dia orang. senarik langsung pulang. Bener, coba kalian jalan di pasar, di mall, berpapasan, itu perempuan badannya wangi, itu yang jadi fitnah. Kan kita nengok, nenek-nenek, ya, itu yang jadi fitnah. Makanya kata Nabi jangan, perempuan tuh cukup biar nggak bau aja udah. Biar asem. Misalkan pakai deodoran cukup, ya. Biar nanti suami itu kalau meluk. Nah kalau di rumah gimana? Di rumah bebas wangi mungkin. Makanya kalau perempuan nih mau minyak wangi yang bagus tuh, itu buat di rumah. Pikiran di rumah. Ya. Takutnya nggak ada lagi. Ada ya. Ya. Kalau di luar aja wangi. Kebalik ya. Istri kalian kalau pakai minyak wangi yang wangi itu suami wajib melarang. Dosa kita kalau ngebiarin. Ya. Dulu awal-awal nikah sempat pakai minyak wangi, sekarang dilarang. Yang wanginya jangan terlalu apa? Jangan tebal. Wangi cukup biar nggak bau, beda loh. Iya. Wangi dengan nggak bau. Kan kalau bau juga nggak enak, ya kan? Jadi seperti itu, perempuan kan cukup deodoran lah. Iya. Yang nggak perlu pakai minyak wangi segala macam, ya kan? Sudah punya suami. Ya kecuali di rumah. Di rumah. Sampai mabok soalnya. Kalau ya di rumah baru. Lagi balsem. Wangi nggak tahu. Iya ada wangi. Dia kalau bentak lagi tiup. Apalagi wangi tahu. Nggak ada lagi. Kalau ada lagi mah. Abis ngepel lagi dihajar. Wallahu a'lam. Bisa.